Pernah nggak sih ngerasa kalau gadget yang harusnya bikin kita nyambung, malah diam-diam mengubah cara kita berinteraksi di keluarga? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang mungkin sering banget kita alami, tapi mungkin kita belum tahu namanya. Sesuatu yang jadi ancaman tersembunyi buat koneksi keluarga kita. Coba deh bayangin sejenak. Satu keluarga lagi ngumpul di ruang tamu. Ayah sibuk sama ponselnya, ibu asyik sama tabletnya, anak-anak juga tenggelam sama game atau media sosial masing-masing. Fisiknya sih barengan ya, tapi pikirannya, jiwanya ada di dunia yang beda-beda. Kedengaran familiar nggak? Nah, perasaan sendirian tapi barengan itu ternyata bukan cuma perasaan doang loh. Ini tuh fenomena beneran yang udah dipelajari sama para psikolog. Bahkan udah ada namanya sendiri. Dan dampaknya itu, wah, gede banget buat dinamika keluarga. Gini deh, seringnya kan kita langsung nunjuk jari ke anak ya. Ini gara-gara screen time anak ketinggian. Padahal, riset nunjukin kalau masalahnya jauh lebih rumit dari itu. Ini bukan soal satu orang aja. Tapi soal gimana teknologi udah, menyelinap masuk dan mengubah cara interaksi seluruh keluarga. Oke, jadi apa sih sebutan untuk tantangan modern ini? Nah, para ahli punya istilahnya sendiri, technoference. Dan kata inilah yang jadi kunci dari semua yang akan kita bongkar hari ini. Jadi, apa sih technoference itu? Gampangnya gini, ini adalah setiap gangguan atau interupsi dari gadget kita pas kita lagi ngobrol atau berinteraksi sama orang lain. Momen-momen kecil itu loh, pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada notif, terus kita refleks ngecek HP. Nah, disitulah koneksi nyata kita kepotong. Yang menarik banget dari definisi ini adalah pemakaian kata intrusi. Coba deh pikirin, intrusi itu artinya teknologi di sini posisinya bukan cuma sebagai alat, tapi lebih kayak orang ketiga yang nggak diundang. Tiba-tiba masuk ke tengah-tengah hubungan kita dan gangguin momen-momen intim. Oke, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi ya, gimana sih ini kejadiannya di skala yang lebih kecil. Terutama di hubungan yang paling penting, antara orang tua dan anak. Karena disinilah dampak dari teknoference ini paling berasa, paling tajam. Biasanya nih, semua ini berawal dari sesuatu yang kelihatannya sepele banget. Namanya phubbing. Ini singkatan dari phone snubbing. Gampangnya, itu momen pas kita, sebagai orang tua, nyuekin anak kita cuma buat ngecek HP. Mungkin buat kita sepele ya, tapi buat anak, wah, itu rasanya kayak ditolak secara emosional dan pesannya kuat banget. Riset psikologi bahkan nemuin ada hubungan sebab akibat yang lurus banget loh. Pertama, orang tua melakukan phubbing. Terus anak, secara naluriah, bakal coba cari cara buat dapetin lagi perhatian itu. Nah, kalau ini kejadian terus-terusan, bisa-bisa perilakunya meningkat jadi yang kita sebut bermasalah, kayak tantrum atau jadi rewel. Padahal, sebenarnya itu cuma cara mereka teriak minta tolong lihat aku lagi. Kalau kita gali lebih dalam lagi, gangguan yang terus-menerus ini ngerusak sesuatu yang penting banget, namanya sinkroni. Sinkroni itu apa? Anggap aja ini kayak tarian emosional antara orang tua dan anak. Mereka saling ngerespons sinyal satu sama lain, nyambung gitu. Nah, sinkroni inilah yang jadi fondasi buat membangun hubungan yang aman, atau yang biasa disebut secure attachment. Coba deh bayangin bedanya. Di satu sisi ada hubungan yang aman, yang dibangun dari sikap responsif dan rasa aman. Nah, di sisi lain, technoference ini datang bawa gangguan, bikin kita jadi kelewatan kode-kode emosional penting dari anak, yang ujung-ujungnya bisa bikin mereka jadi lebih cemas. Hasilnya, dua dunia emosional yang beda banget buat si anak. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Momen-momen kecil yang putus koneksi tadi, kalau numpuk terus-terusan, itu bisa ngelemahin seluruh pondasi keluarga. Jadi ini bukan lagi cuma soal hubungan antara dua orang aja. Coba deh, kita pikirin, gadget itu sering banget jadi sumber konflik utama di rumah kan? Mulai dari debat soal aturan screen time, berantem gara-gara batas waktu main game yang dilewatin, sampai momen makan malam bareng yang keganggu cuma gara-gara satu notifikasi. Pelan-pelan tapi pasti, hal-hal ini mengikis komunikasi dan bikin tiap anggota keluarga jadi makin ngurung diri. Harmoni keluarga pun jadi rapuh. Momen-momen penting buat ngobrol dari hati ke hati, buat berbagi cerita, buat ngurunin nilai-nilai keluarga. Sekarang semua itu kayak digeser sama gangguan digital. Koneksi yang mestinya kita bangun bareng-bareng, rasanya kayak tenggelam di lautan notifikasi yang nggak ada habisnya. Jadi kalau ditarik benang merahnya, inti dari masalah teknoference ini sebenarnya simple. Ini soal seberapa besar kita menghargai kehadiran. Kemampuan kita untuk benar-benar hadir, nggak cuma fisik, tapi juga pikiran dan hati kita buat orang-orang yang kita sayang.
Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setiap kali kita milih buat nunduk dan natap layar, sadar atau enggak, kita juga lagi milih buat berpaling dari sesuatu atau seseorang yang ada di depan kita. Pertanyaannya, apa sih harga yang harus kita bayar untuk pilihan itu?